Saya teringat suatu sabda Nabi, tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Syukur itu sesuai dengan besarnya nikmat yang diterima. Kalau kita menerima suatu pemberian pada teman orang lain, kita begitu fokus pada yang memberi kepada kita, perhatian kita, terima kasih kita. Ya, betapa besarnya itu hanya seberapa. Yang memberi wahidah kepada kita dari auliat Mbah Yai, sudahkah, seimbangkah syukur kita pada Allah dijabarkan kepada Mbah Yai sesuai dengan ketinggian wahidah itu sendiri para mujahidin wal mujahidat. Tentang syukur suatu gambaran. Ini secara syariat umum, sosial secara global. Jadi contoh orang tua jasa terhadap anaknya. Ya memang benar. Anak tidak akan ada tanpa orang tuanya. Anak tidak hidup tanpa orang tuanya. Dan orang tua yang beri pendidikan dasar hidup, akhlak dan agama, walaupun sangat terbatas. Sehingga Allah memberikan suatu target syukur bagi anaknya atau statusnya hubungan dengan orang tua, menegaskan ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah digantungkan pada bagi anak, digantungkan pada ridho orang tua. Bila orang tua ridho pada anaknya, Allah ridho pada anaknya itu. Tapi bila orang tua itu bendu murka pada anaknya, Allah Ta'ala murka pada anak itu. Namun betapapun tingginya, besarnya secara umum, secara global ini, tapi bila tidak mendapat tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru di dunia nanti neraka akhirnya nanti para mujahidin. Yang merawat ada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jabarkan itu kepada Mbah Yai Malefakitiyah yang merubah perjalanan sikap mental kita, pengabdian pada Allah yang selama didomasi untuk saya, dirubah total, tidak berat ditumpang niat ke pasar saya, ditumpang niat lillah semata-mata. Begitulah mudahnya para mujahidin dan mujahidat. Ya kelihatannya sama ke pasar, sama-sama ke kampus sebagai dosen atau mahasiswa, ya biasa-biasa saja. Tapi ini bumi langit, bahkan jauh lebih daripada bumi langit para mujahidin dan mujahidat. Yang satu sadar, yang tidak sadar. Yang sadar lillah billah, maka yang adanya Allah itu. Yang tidak sadar, masya Allah para mujahidin dan mujahidat. Mari kita sedikit kalkulasi antara yang sadar dan tidak sadar. Yang tidak sadar, masya Allah para mujahidin. Kita dicipta oleh Allah, kenikmatan sebaik-baik ciptaan Allah. Sudah terima kasih sesuai dengan kenikmatan besar dicetak sebagai ciptaan Allah itu. Tambah lagi sebagai khalifah Allah, dipercaya khalifah Allah di bumi ini karena kita anak cucu Nabi Adam. Betapa besarnya nilainya ditambah ini. Ditambah lagi tentang ajaran iman Islam, tambah lagi kenikmatan itu. Tambah lagi kenikmatan sebagai pengamal wahidiyah para mujahidin. Ditambah lagi diberi alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet, air, dan tumbuhan, ternak, dan seterusnya. Tidak bisa digambarkan betapa besar banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
Coba satu gambaran, ada seorang A memberi kepada si B dengan nilai sekian, entah sekian juta misalkan. Pemberian itu dirobek-robek di depan si pemberinya. Betapa kejanggalan tidak tahu dirinya si yang diberi itu terhadap yang beri. Dan betapa janggalnya perjalanan perbuatan yang diberi itu, diberi dirobek-robek di depannya si pemberinya. Semakin tinggi dan besar nilai yang diberikan, semakin hancur, semakin jauh janggalnya yang diberi itu, sikap yang demikian itu. Diberi sekian triliun langsung dibakar di depan yang memberi itu, tidak digambarkan. Kita diberi sebaik-baik ciptaan Allah, khalifah, alam semesta dan seterusnya, bahkan makhluk untuk kita. Kalau kita ini sebagaimana gambaran merobek-robek atau membakar itu, betapa tiada tara kelemahan kita, kehinaan kita, lemah kita, rendah kita para mujahidin dan mujahidat. Tepat Allah menyabdakan Al-Qur'annya, demi aku ciptakan mas sebaik ciptaan Allah, summa radadna was'ala safidina illalladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Kalau dia tidak syukur, ku balik menjadi serendah-rendah ciptaan. Mari para mujahidin, ternyata setelah kita koreksi pribadi kami masih begitu hina dina, tidak tahu diri para mujahidin. Kalau orang diberikan nilai sekian, dirobek di depan si pemberinya, alangkah janggalnya yang diberi sikap itu. Kami diberi Allah yang begitu tidak kita gambarkan, tapi kita sia-siakan kenikmatan Allah itu para mujahidin wal mujahidin.